Shalom, selamat pagi. Saudara-saudara yang terkasih, tidak terasa hari ini kita sudah tiba di akhir bulan April 2022. Semuanya ini adalah karena pemeliharaan Tuhan. Untuk itu, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami, sehingga di pagi yang indah ini kami bisa memperoleh kehidupan. Allah Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini yaitu Sabtu 30 April 2022, yaitu 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, terikat berarti kita tidak bebas atau terlepas, tetapi berada dalam naungan dan pemeliharaan Tuhan. Mengikatkan diri berarti kita yang datang dan berinisiatif untuk terikat dan melekat kepada Tuhan. Mengikatkan diri pada Tuhan dalam nats ini berarti menjadikan diri satu atau menyatukan diri dengan Tuhan. Seperti seorang terikat dengan pernikahan, mereka menjadi satu daging. Hidup yang bersatu dengan Tuhan berarti kita menjadi satu roh dengan Dia. Apa artinya roh Allah berdiam dalam hidup kita? Hidup yang didiami roh Allah berarti yang pertama, hidup kita sekarang bukan sepenuhnya milik kita, tetapi adalah milik Tuhan. Karena tubuh kita adalah tempat berdiam roh Allah. Yang kedua, kita sudah menyatu dengan Tuhan. Maka kita bertanggung jawab untuk menjaganya. Kita tidak menyerahkan tubuh kita kepada percabulan atau dosa. Hidup yang terikat dan menyatu dengan Tuhan merupakan suatu proses yang panjang. Penyatuan atau penggabungan dengan Tuhan bukan proses yang terjadi dengan sendirinya atau secara otomatis, namun adalah proses yang harus diadakan dan diperjuangkan terus tiada henti dengan pengorbanan segenap hidup tanpa batas. Kita harus sungguh-sungguh merindukan dan mengusahakan hal ini sebagai suatu nilai yang melampaui segala nilai. Sebaliknya, kita merasa bahwa perjuangan mencapai level menyatu dengan Tuhan adalah kebutuhan yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Tuhan begitu aktif hendak mengajak kita menjadi menyatu dengan Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi renungan bagi kita saat ini? Yang pertama, mari kita mengikatkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak bertindak oleh kemauan kita sendiri, tetapi roh Allah yang berdiam dalam diri kita akan menuntun, mengarahkan hidup kita bertindak secara benar karena Dia adalah roh kebenaran. Yang kedua, selalu melekat hati kita kepada Tuhan.
seperti pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus tentang pokok anggur yang benar. Bila ranting itu melekat pada pokok anggur, maka dia akan banyak berbuah. Tetapi bila ranting itu terlepas atau melepaskan diri dari pokok anggur yang ada, maka ranting itu akan menjadi kering dan tidak berguna. Hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita. Bila kita melepaskan diri dari kasih Allah, maka hidup kita menjadi kering, tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan dan pergumulan, untuk memiliki kemampuan untuk melawan kejahatan, dan tidak memiliki kesanggupan untuk hidup suci di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Karena itulah kita harus melekatkan hati kita kepada Tuhan, supaya dengan itu kita memiliki kemampuan untuk bertahan melawan godaan dan kesanggupan untuk mengalahkan kejahatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan pagi ini, bahwa kami harus terikat dan melekat dengan Tuhan, sehingga hidup kami dapat melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami ya Bapa, untuk selalu dekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan adalah keharusan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa berbuah dengan baik. Bapa yang baik, kami akan melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Untuk itu, kami serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Dan juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, supaya Tuhan sembuhkan. Dan juga yang berbeban berat, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada mereka. Allah Bapa yang baik, kami akan melangkah, berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap usaha kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Saya Sintua Damaris Marpau mengucapkan selamat memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Horas.